Di bidai. Balut bidai itu tujuannya untuk melakukan imobilisasi pada pasien untuk mengurangi resiko cedera semakin parah ya. Biasanya kalau misalnya cedera muskuloskeletal yang paling sering atau harus dilakukan balut bidai itu apa aja? Fraktur, dislokasi ya. Itu yang paling sering kita lakukan balut bidai. Ya di sini juga alat-alatnya yang memang alat-alat ini ditujukan untuk pasien-pasien dislokasi dan fraktur. Ya, yang pertama ada kain segitiga. Di sini ada yang tahu ini apa namanya? Mitela, ya. Nah, mitela ini ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau ini sebenarnya ukurannya sedang, ya. Jadi sebetulnya tidak bisa digunakan untuk kalau dislokasi. Bisa, tapi tidak maksimal karena ukurannya yang kurang besar, yang sedang. Ada yang lebih besar lagi yang bisa digunakan untuk dislokasi. Nah, selain untuk dislokasi juga mitela bisa juga sebagai fiksasi ketika pasien terpasang ini apa ini namanya? Spout. Nah, spout ini alat keras gitu ya atau bisa dari kayu yang fungsinya untuk memfiksasi tulang ya atau anggota tubuh yang fraktur agar tidak bergerak bergeser bisa ya. Karena tujuannya tadi adalah imobilisasi. Imobilisasi kan kebalikan dari mobilisasi ya. Mobilisasi bergerak, imobilisasi diam. tidak bergerak. Ya, atau minim pergerakan. Ini ada ukurannya beda-beda tergantung dengan panjang dari tulang yang cederanya ya. Ini sebetulnya kan dalamnya itu kayak kayu atau papan ya. Nah, kalau untuk spak yang idealnya dia dilapisi oleh kain busa kayak gini. Fungsinya agar mengurangi nyeri ya atau cedera agar empuk gitu ya, tidak langsung ke papannya. Tapi kalau misalnya lagi di prehospital tanpa ada alat-alat ini, berarti kan teman-teman harus memodifikasi ya. Bisa diganti dengan apa? Kardus, triplek. Kardus bisa, tapi kardus itu resiko dia masih menyon. Nah, kalau mau pakai kayu triplek atau papan ya atau bambu atau misalnya teman-teman menemukan gagang sapu, gagang pel itu boleh dipakai ya sebagai pengganti spout gitu ya. Jadi intinya harus keras ya bisa menahan agar si tulang ini tidak mudah bergerak. Nah, ini ukurannya juga beda-beda. Prinsip pemasangan spout itu harus melewati 2 sendi. Ya, jadi contohnya misalnya ada fraktur di humerus radius misalnya ya, di radius atau di ulna. Berarti kan di sini saya harus melewati 2 sendi ya, pergelangan tangan sama siku. Ya, kalau misalnya pakai ini, mungkin masih bisa gitu ya. Ketika sudah difiksasi dia tidak akan mulai bergerak. Jadi dia ketahan kayak gini. Ya. Nah, untuk fiksasinya bisa pakai mitela atau bisa pakai sorban elastis. Kalau sorban elastis ini sebetulnya lebih direkomendasikan karena dia lebih fiksasinya lebih kuat dibandingkan mitela ya. Kalau mitela kan ada beberapa jaraknya ya. Kalau ini bisa full tulang setangannya misalnya ya. Kalau misalnya frakturnya tadi di radius, dia bisa full spalt ini ditutup atau dibalut oleh sorban elastis. Oke, yang pertama kita belum masuk ke balut bidai. Kita masuk ke penggunaan mitela dulu. Tadi mitela ini lebih berfungsi pada pasien-pasien dislokasi ya. Contohnya kalau dislokasi itu paling sering di mana sih? Di apa sih? Kaki atau di bahu. Biasanya ya kalau misalnya di kaki biasanya dislokasi pakainya sorban elastis ya. Tapi ya kalau untuk pakai mitela itu biasanya di bahu. Ini nih. Nah, ini contohnya ada dislokasi di area bahu sebelah kanan ya. Berarti kalau misalnya sebelah kanan biasanya kalau dislokasi kita harus ditahan ya, nggak boleh dilepas. Kalau dilepas tuh kayak apa ya, uplak-aplak gitu ya. Kalau namanya dilepas dari sendinya gitu ya atau dari jalurnya, sehingga ketika kita mau bawa ke rumah sakit pastikan si tangan ini enggak dibiarkan begitu ya, kita gantung ya. Nah, ini boleh pakai mitela caranya. Pernah lihat kan ya pasien yang pakai ini ya? Nah, kalau di rumah sakit kan udah ada alatnya, tapi kalau darurat itu kita pakai mitela. Misalnya tadi sakitnya di sebelah kanan, berarti posisi mitela ini kan bentuknya segitiga ya. Nah, ini si penunjuknya itu mengarah ke tangan yang sakit. Kalau kanan buat ke sini ya. Nah, ini nanti kita angkat ke sini. Ini kita
habis deh. Ini ya. Baru ditarik bagian belakang. Berarti pengganti yang itu ya, yang warna Ini kecil ya, jadi harusnya yang besar. Nah, ini kan ada sisanya ya. Ini nanti kita kesiniin jepit. Ya, jadi ini tertahan. Ya, ini untuk gunaan mitela pada pasien-pasien dengan dislokasi dislokasi. bahu. Ini nggak perlu nempel ke sini. Tim Nasrnya. Oh, Indonesia Raya. Ya. Oke, itu untuk dislokasi ya. Nah, sekarang misalnya ada fraktur di area klavikula, berarti kan ini harus ditegakkan ya. Gimana caranya biar ditegakkan? Atau misalnya ada kondisi bongkok, teman-teman suka ngeliat atlet ya, dia itu ditarik gitu ya. Nah, itu bisa pakai mitela juga ya. Jadi mitelanya kalau satu nggak cukup, kita boleh gabungkan dengan mitela yang lain. Nah, kita taliin kayak gini. Jadi ini disimpan ke belakang kayak gini ya, nggak selendang. Nanti ditarik yang depan kayak gini. Ini kita tali satu tali ini kita masukin ke sini. Nanti kita tarik. Wow. Ya. Rasa nggak? Rasa ya. Ini kayak enakan deh. Enak Itu ya? kan mau coba. Nah, ini jadi kayak tas jadinya ya, dia tarik ke belakang ya. Ini sebenarnya nggak harus yang ada trauma di area klavikula, tapi ini juga bisa teman-teman pakai. Ya kan kalian belajar terus gini kan, benar belajar nggak? Ya. Main handphone gitu ya. Nonton. Dia pegel ya, jadinya bongkok gitu ya. Boleh pakai teknik seperti ini, tapi nggak boleh lama-lama ya, 15 menit aja. Oh, 15 menit ini. Seharian Seharian. gitu, diselendangin, terus ditali. Biar posturnya bagus Nanti ya. tali satunya ini kita masukin ke sini sambungin, baru kita tariknya. Ya enakan Kalau cobain nggak nanti. ada mitela, boleh pakai Kerudung segi 4. kerudung. Maksudnya di iniin segi 4 dibikin segitiga. Oke, paham ya? Sip. Iya. Nah, Iya, sekarang pengennya. satu lagi untuk penggunaan mitela. Teman-teman sering dengar saya bilang balutan donat ya. Jatuh. Nah, cara buat balutan donat itu dari mitela. Nih, boleh satu-satu nih. Kalau Nah, yo, tikungnya. Karena pengen donat dong kan. Sok, aku videoin. udah kan ya? Bisa main. Kalau yang kecil nggak bisa ya. Nah, emang Iya, tuh dalam. anaknya donat Ada kayak mini. gini, nanti kita putar kayak gini. Nah, si buletan ini kita sesuaikan dengan balutan yang akan kita masukin, gitu ya. Kalau nggak terlalu besar, berarti nggak usah gede-gede, sesuaikan aja. Kira-kira, ya. Kalau sudah, misalnya segede gini ya, ini kan ada 2. Kayak mau Sisanya kainnya, nah ini kita bulat-bulatin menyusuri si bulatan donat. Itu betul. Donat. Ya, salah. Coba. Kirain. Lucu. Nah, nanti ujungnya ini kan ketemu lagi, kita ikat. Kali. Sampai habis. Scrunchy. Saya jadi donatnya. Ya, nah ini balutan donat. Ya, jadi nanti kita menyesuaikan si lubang itu tadi di awal, menyesuaikan dengan balutan yang akan kita pasang. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Biasanya dipasangnya Buat apa, Ibu? Apa coba? Yang waktu itu pernah, tapi lupa Nanti lagi. misalnya ada pisau nusuk di dada. Oh iya, buat fiksasi biar nggak Nah, si geser. pisaunya biar tidak Geser. Iya, pakai ini. Ya. Jadi si pisaunya ini nggak akan Gerak-gerak. atau dia sekaligus ngedep pendarahan yang ada dari samping-sampingnya, ya.
Oke? Nah, sekarang kita masuk ke verban elastis. Saya mau minta satu pasien dong. Ya. Ya, yang mau dibalut kepalanya. Tuh mau nggak? Malaysia suka kesepakatan dia. Tuh ada mau tes sini. Kawan aja. Mau ya kalau sama teman aja. Nah, bawa kursi satu ini. Sama kamu ya. Kamu perbanding. Awak kata cekia. Pakai mitela atau sebenarnya kalau ngedek mah nggak harus mitela juga apa aja kain gitu ya. Kain. Nah, kalau mau balut kepala, ini kan verban elastis Ya so iya banget lah. Kita bikin dua arah. Awak kapan cekia. Awak kapan cekia. Iya, biar so iya banget. Kayak gini untuk menyeimbangkannya gimana kira-kira aja kalau udah hampir sama ya. Benturan dijeduk gitu ya di area depan sampai robek ya, ada benjol terus robek di area frontalis. Kalau ada darah berarti yang kita lakukan adalah bersihin luka dulu ya, dibersihin luka, dilakukan pembalutan menggunakan kasa ya, pakai kasa. Nanti kalau sudah, karena ini tadi benturannya itu ternyata dia ke depan ke belakang gitu ya, jadi kita curiga ada cedera lain. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit kita bantu balut menggunakan perban elastis. Nah, caranya ini kan bagi dua ya, ini di depan kayak gini. Pakai ciput ya. Nah, kalian balik sana biar teman-temannya bisa ngeliat belakangnya. Kursinya balikin. Nah, yang ini ke sana. Ya, kalau udah kayak gini, ini diputar kayak gini ya. Yang satu naik ke atas, yang satu tetap di jalurnya. Tumpak lagi ke sini. Ini satu Ke bawah. putar lagi ke bawah. Nah, ini tetap di jalur. Nah, ini putar lagi ke depan. Oh gitu sih. Kirain terserah aja, yang penting menutup semuanya. Kan lepas deh kalau kepala kan sifatnya rambutnya. Tuhan si Imam Bonjol. Ternyata ada tekniknya. Baru ini di fiksasi. Ada nggak jepitannya di situ? Cuma satu ya? Nah, boleh. Mana pedangnya dah? Marebu. Harus estetik. Itu biar nggak kelewer aja kan, tadi kan membentuk gitu ya, kita lipat segitiga ini kita Ya. lihat satu. Aman ya. Mau lihat dong mukanya. Satu, dua. Kayak nenek siapa? Ini namanya balut untuk kepala. Jadi pastikan semuanya itu terbalut. Jadi bukan asal Nehani. untuk gitu ya, Pakai cibut. tapi ada tekniknya untuk membalut bagian kepala. Nah, kalau perempuan, ini kan kalau Sofian kan nggak ada cepolan ya. Kalau perempuan, kalau misalnya pakai ikat rambutnya tuh dilepas dulu, diurai dulu rambutnya, biar dia nggak kayak cepolan. Ya kalau bisa cepolan ini jadi korban nanti. Jadi dinutup di sini ada jendolan gitu ya. Jadi kalau perempuan sikat rambutnya dilepas dulu, biarkan rambutnya terurai dulu ke bawah. Ya, oke. Ya, ini balutan kepala. Nanti teman-teman boleh coba setelah ini ya. Sip, ini kita lepas dulu. Iya. Mau. Apa Sahara? Jadi balut. Kita yang nggak pakai kerudung nggak ada cepolan. Jadi balut. Jadi balut. Itu telur. Pengen makan balut. Sekarang Enak kita kayaknya. masuk ke balut mau lihat hidai. pas Tadi kan makan. balut Tapi ya. enak banget ya. Sekarang hidai berarti menggunakan spap. Ya. Saya minta pasien lagi. Kursinya ya. Oh, kursinya ini. Enggak sih aja. Ya. Ini ceritanya di Kursinya disimpan. tangan di kaki. Kaki. Tangan aja.
tangan. Request. Cederanya Oke, request. kalau di tangan berarti nanti kan yang pertama kita lakukan adalah inform konsen ya, walaupun misalnya dalam kondisi darurat. Ibu, perkenalkan saya perawat Nurul ya. Ini saya mau bantu untuk memfiksasi bagian tangan ibu biar nggak sakit ya. Sekarang ibu apa yang dirasakan? Sakit. Oke, di mana sakitnya? Di tangan. Nah, saya boleh izin menggunting baju ya. Jadi kalau ibunya pakai baju panjang, jangan minta ibunya buka baju, digunting aja. Ya, gunting, buka bajunya gunting. Dilihat kalau ada luka berarti kita lakukan perawatan luka dulu ya, dihentikan. Tapi kalau misalnya ada kondisi open fracture, misalnya kebuka nih terus tulangnya patah keluar kayak gini, jangan coba-coba teman-teman fiksasi benerin gitu ya. Nah, jadi biarkan si tulangnya itu seperti itu aja, nggak usah diubah-ubah ya. Jadi nanti kalau misalnya waktunya balut bidai, di bagian open fracture-nya itu dilewat sama perban elastis ya. Oke, kalau misalnya ini ternyata nggak ada luka gitu ya, cuma misalnya ada luka lecet, kita bersihkan lecetnya, kita pasang pasa ya, baru kita cek PMS. Apa itu PMS? Mata menstruasi. Puls, motorik, sensorik. Pulsnya kita cek nadinya ya. Motoriknya ibu bisa digerakin tangannya. Oke, masih kerasa bu? Ini sensorik. Motorik tadi bergerak, kalau sensorik dia masih kerasa nggak rabaan atau misalnya apa ya? Sensoriknya. Oke, PMS-nya masih bagus. Jadi PMS dilakukan 2 kali, sebelum dan sesudah. Untuk apa? Mengevaluasi balutannya terlalu kencang atau tidak. Biasanya kalau balutannya terlalu kencang, sirkulasinya kan terganggu ya, sehingga pulsnya akan menurun ya. Oke, yang kedua tadi PMS-nya udah. Di sini cek spalk ukuran ya. Spalknya tadi prinsipnya melewati 2 sendi di sini ya. Kalau ada 1 spalk itu pakainya di bawahnya kayak gini. Kalau ada 2 boleh dipakai di atas dan di bawah. Ya, jadi posisi tangannya kayak gini, bukan gini, bukan ini. Coba gini. Enggak, tangannya itu bukan. Nah, jangan gini ya. Jadi tangannya itu di jepit. Nah, tadi nanti kan kita akan cek pulse lagi di sini ya. Iya. Ini nanti nggak boleh dibalut sepenuhnya, jadi sisain sedikit, bolongin di sini buat tangan kita masuk untuk ngecek pulse. Ya. Cara menggunakan perban elastis ini sebetulnya seenaknya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita posisinya ke bawah gini, atau misalnya ini terbuka kayak gini, dia ketika jatuh ya susah. Nah, kalau misalnya mau posisinya kayak gini, jadi ketika jatuh masih kepegang sama tangan. Jadi posisinya seperti ini. Cara membalut, kalau misalnya teman-teman udah biasa, posisi perban elastisnya itu otomatis akan jadi zigzag kayak gini. Nah, seperti ini posisi pasien tidak boleh banyak bergerak. Sebetulnya kalau misalnya spalknya masih ada sisa, itu baiknya sampai ujung spalk ya kita lakukan balut bidai ya, biar pasiennya lebih terfiksasi, dia nggak bisa bergerak. Kalau sudah seperti ini, kita cek lagi PMS-nya, evaluasi ya. Pulse-nya oke, masih teraba. Motoriknya bisa digerakkan? Masih kerasa Bu? Nah, ini dievaluasi setiap 5 menit sekali. Setiap 5 menit sekali PMS cek lagi. Kalau pasiennya belum dibawa ke rumah sakit ya. Jadi kalau udah dibawa berarti bagian petugas kesehatan di ambulans untuk mengevaluasi. Ya.
Ini namanya balut bidai. Ya, kalau tibia di mana? Ya, hafalin ya tulang-tulang panjang ya. Nanti saat ujian balut bidainya sebelah mana, teman-teman dapat kasus. Ya, kasusnya misalnya di tibia dextra, berarti di kaki sebelah kanan ya. Jadi tahu nanti membalut bidainya harus di mana dan sesuaikan pausnya ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan dulu sebelum dicoba? Sambil nyoba aja ya. Apa? Kalau open fraktur ini kan ceritanya intrahospital. Kalau udah di intrahospital itu kan tindakan oref ya, oref terus orif itu kan nanti ketika sudah di rumah sakit ya, tindakan pembedahan biasanya. Kalau orif itu kan yang ditanam di dalam ya. Ini mah kalau sebagai tindakan awal ya. Open fraktur sama, tapi tadi nanti misalnya ada open frakturnya di sini, berarti nanti ketika kita lakukan balut bidai, yang open frakturnya jangan dibalut pakai kasa, kosongin aja, dilewat, ditutup aja pakai kasa yang lembab. Jadi jangan dipaksakan untuk di, bahaya ya.